Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, teror sang penunggu akan berkisah tentang legenda Dewi Sri, sang Ratu Padi. Sebenarnya, cerita ini sudah mengalami pewarisan dari generasi ke generasi. Bahkan sampai sekarang di beberapa daerah, tokoh Dewi Sri dianggap sebagai dewi yang memberi kesuburan pada penanaman padi. Dewi Sri merupakan seorang dewi pertanian atau dewi padi yang terkenal di Jawa dan Bali. Mungkin di setiap daerah berbeda versi dan cerita tentang dewi padi ini. Bahkan yang ditayangkan di film pun berbeda. Dan sekarang, mari kita simak kisahnya. Namun, sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah legenda, sejarah dan misteri selanjutnya. Dewi Sri dikenal dengan nama Nyai Pohaci Sang Hyang Asri. Beliau yang dipercaya sebagai penguasa dari ranah bawah tanah dan juga bulan. Ia dipercaya sebagai seseorang yang dapat mengendalikan makanan khususnya padi, yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Ia merupakan pengatur dari kehidupan, kekayaan, serta kemakmuran. Cerita Dewi Sri adalah legenda dari terciptanya tanaman padi. Cerita ini adalah versi dari Jawa Barat. Dan inilah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di Kayangan, para dewa dan dewi diperintah oleh penguasa tertinggi kerajaan langit yaitu Batara Guru untuk bergotong royong dalam membangun istana baru yang lebih megah, yang berada di Kayangan. Akan tetapi Batara Guru mengultimatum kepada para dewa dan dewi. Bagi siapa saja yang tidak mau bergotong royong atau yang malas dan tidak mau berpartisipasi, maka tangan dan kakinya akan dipotong. Sementara itu, Dewa Antaboga yang merupakan seekor ular sangat cemas, karena ia tidak memiliki tangan maupun kaki, untuk bekerja membantu dan bergotong royong dengan yang lain. Jika tidak bekerja, maka ia akan dihukum, dengan cara lehernya yang dipenggal atau dipotong. Menurut Batara Guru itu sebagai pengganti kaki dan tangan, karena Dewa Antaboga tidak memiliki kaki dan tangan. Saking takutnya, Dewa Antaboga pun pergi menemui dan meminta nasihat Batara Narada. Batara Narada ini tak lain adalah saudara dari Batara Guru. Batara Narada ternyata sama, ia pun kebingungan dan tidak bisa memberikan solusi kepada Dewa Antaboga. Dewa Antaboga terlihat bermuram durja merenungi hal yang mengerikan itu. Lalu ia menangis meratapi nasib buruk yang akan menimpa dirinya nanti. Dewa Antaboga masih menangis sesenggukan. Dalam tangisnya itu, tiba-tiba ada sesuatu keanehan terjadi. Ternyata, 3 tetes air matanya berubah menjadi mustika. Mustika tersebut ternyata merupakan sebuah telur dengan cangkang yang indah dan bersinar. Batara Narada lalu menyarankan agar mustika tersebut dijadikan persembahan ke Batara Guru, dan menyarankan untuk segera memberikannya ke Batara Guru sebagai permohonan karena tidak bisa membantu untuk membangun istana. Tak mau membuang waktu, Dewa Antaboga pun pergi membawa telur tersebut dengan memulungnya. Di tengah perjalanan, burung gagak tiba-tiba menyapanya. Dewa Antaboga memilih tidak menjawab, karena jika ia membuka mulutnya, maka telur mustika itu akan jatuh dan pecah. Akan tetapi, burung gagak itu mengiranya sombong. Burung gagak itu marah dan menyerang Dewa Antaboga. Hingga akhirnya, pecahlah 2 butir telur dalam mulutnya itu. Burung gagak masih terus menyerang, dan sisa telur tinggal 1 butir. Tak mau kehilangan mustika telur itu, Dewa Antaboga pun bergegas kabur meninggalkan burung gagak itu.
Batara Guru yang diberi persembahan telur itu, menyuruh Dewa Antaboga untuk mengerami telur itu. Setelah dirami ternyata telur tersebut, menetaskan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu pun diangkat menjadi anak oleh Raja Batara Guru dan Permaisuri. Kemudian diberi nama, Nyai Pohaci Sang Hyang Sri. Beberapa tahun kemudian, bayi itu tumbuh menjadi seorang putri yang sangat cantik dan baik hati. Kecantikannya itu, bahkan mampu mengalahkan semua bidadari dan para dewi di kayangan. Ternyata, Batara Guru sang ayah angkat rupanya ingin memperistri Nyi Pohaci, yang tak lain adalah anak angkatnya sendiri. Para dewa pun menjadi khawatir, karena ini akan merusak keselarasan di kayangan. Para dewa dan dewi pun berencana, akan memisahkan Batara Guru dan Nyi Pohaci Sang Hyang Sri, dari kayangan. Siasat ini tidak diketahui oleh Batara Guru, maupun Nyi Pohaci. Lalu mereka menaruh racun pada minuman sang putri Nyi Pohaci Sang Hyang Sri. Sebenarnya, para dewa dan dewi pun tak mau hal ini terjadi. Tapi, tidak ada cara lain, selain dengan cara ini, dan akhirnya, sang putri Nyi Pohaci pun meninggal. Batara Guru dan semua yang ada di kayangan pun bersedih. Batara Guru menyuruh beberapa dewa untuk menguburkan jenazah sang putri. Akhirnya, jenazah Nyi Pohaci dibawa turun ke bumi oleh para dewa, dan dikuburkan di tempat yang jauh dan tersembunyi. Dari kuburan tersebut tumbuhlah berbagai macam tumbuhan yang sangat berguna bagi umat manusia kelak. Menurut kisahnya, karena kesucian dan kebaikan budi sang dewi, tiba-tiba, dari dalam kuburannya, muncul beraneka ragam tumbuhan yang sangat berguna bagi umat manusia. Konon, dari kepalanya muncul pohon kelapa. Dari hidung, bibir, dan telinganya muncul berbagai tanaman rempah-rempah wangi dan sayur mayur. Dari rambutnya tumbuh rerumputan dan berbagai bunga yang cantik dan harum. Dari payudaranya tumbuh buah-buahan yang harum dan manis. Dari lengan dan tangannya tumbuh pohon jati, cendana, dan berbagai pohon kayu yang bermanfaat. Dari alat kelaminnya, muncul pohon aren atau enau bersadap nira manis. Dari pahanya, tumbuh berbagai jenis tanaman bambu. Dari kakinya, muncul berbagai tanaman umbi-umbian dan ketela. Sementara, dari pusarnya, muncul tanaman padi, yang merupakan bahan pangan yang paling berguna bagi manusia. Versi lain menyebutkan padi yang berberas putih, muncul dari mata kanannya, sedangkan padi yang berberas merah, muncul dari mata kirinya. Singkatnya, semua tanaman yang berguna bagi manusia berasal dari tubuh Dewi Sri Pohaci. Maka, sejak saat itu umat manusia di Pulau Jawa memuja, memuliakan, dan mencintai sang Dewi yang baik hati ini, dengan pengorbanannya yang luhur telah memberikan berkah kebaikan alam, kesuburan, dan ketersediaan pangan bagi manusia. Pada sistem kepercayaan kerajaan Sunda kuno. Dari cerita tentang Dewi Sri tersebut, menunjukkan bagaimana masyarakat pada masa sebelum tulisan ada, berusaha menjelaskan tentang asal-usul padi, sebagai suatu bentuk kejadian alam. Kita tidak bisa melacak dengan menggunakan sumber-sumber tertulis. Sebab, tidak akan ditemukan sumber-sumbernya. Yang kita temukan adalah suatu cerita rakyat tentang Dewi Sri dalam bentuk tradisi lisan. Begitulah legenda tentang Dewi Sri, Sang Ratu Padi. Versi dari Jawa Barat. Nantikan
Legenda Dewi Sri versi dari Jawa Tengah akan segera tayang. Hanya di Teror Sang Penunggu.